pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bertemu kembali di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Doa saya kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan yang baru setiap hari untuk boleh menjalani hari dengan sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak. Pagi hari ini kembali Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bernapas, menghirup udara segar, dan juga menjalani hari yang baru. Dan pagi hari ini kami juga rindu mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, menyegarkan kami, bahkan membimbing kami di setiap jalan yang kami lalui. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu. Di tengah keterbatasan kekurangan hamba, Engkau yang menyempurnakannya. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Biarlah Tuhan hari demi hari kami selalu melekat pada Tuhan, dan semakin kami mendapat kekuatan dari Tuhan dan iman kami semakin bertumbuh. Bapak, kami mau sambut firman Tuhan pada pagi ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, setia sampai akhir. Amsal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan adalah hal yang sangat prinsip dalam seluruh aspek kehidupan. Contohnya, setia memegang teguh janji suci pernikahan, setia melayani Tuhan sampai akhir, setia melakukan perkara kecil sampai akhirnya Tuhan akan percayakan perkara yang besar, setia mengikuti prosesnya Tuhan, setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, setia berdoa dan menanti jawaban Tuhan, dan lain-lain. Pertanyaannya, mudahkah untuk setia? Apakah saya akan setia sampai akhir? Bagaimana saya bisa tetap setia? Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, kokoh pada pendirian, dan taat. Firman Tuhan pagi ini membawa kita pada perenungan tentang kesetiaan. Kita sudah melihat banyak contoh karena ketidaksetiaan, janji untuk melangkah ke pelaminan harus buyar karena pindah ke lain hati. Terjadi perselingkuhan bukan hanya pada masa pacaran, namun ketika sudah ada dalam ikatan pernikahan. Rumah tangga hancur karena ada orang ketiga, yaitu pria idaman lain atau wanita idaman lain. Murtad, meninggalkan iman dan tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sungguhnya yang menjadi kerinduan terdalam adalah kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik, kita bisa mencapai garis akhir, dan kita senantiasa bisa memelihara iman. Pesan untuk setia juga disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat di Smyrna. Dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kata setia dalam ayat ini masih berlanjut dengan kata sampai mati. Ini bukan hanya bicara tentang dimensi waktu di awal perjalanan kehidupan, melainkan sampai di batas akhir. Kita tidak dapat dikatakan sebagai orang yang setia kalau kita baru menempuh seperempat, setengah, bahkan 3/4 perjalanan kehidupan kita. Karena ukuran kesetiaan ada di batas akhir. Saya teringat kisah Raja Asa yang merupakan raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Ayahnya adalah Raja Abia bin Rehabiam bin Salomo bin Daud. Asa merupakan seorang raja baik yang pemerintahannya ditandai oleh kesetiaan kepada Allah. Akan tapi ia gagal mempercayai Allah sepenuhnya pada tahun-tahun terakhir. Bapak Ibu Saudara, kita mau memperhatikan secara berurutan kisah hidup Raja Asa sampai akhir hayatnya. Pertama, Asa adalah pribadi yang luar biasa karena ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 2-5, secara spesifik dituliskan tentang apa yang dilakukan Raja Asa di hadapan Allah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala.
Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Kedua, ia adalah seorang raja yang cerdas dan memiliki strategi antisipasi untuk keamanan bangsanya dengan membangun kota-kota benteng di Yehuda. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 6-7 kita akan melihat kisahnya. Ketiga, Raja Asa adalah seorang pribadi yang sangat mengandalkan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia punya kekuatan untuk melawan Engkau." Keempat, kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan membuahkan kemenangan dan keberhasilan. 2 Tawarik 14 ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Dan masih banyak lagi kemenangan-kemenangan lainnya yang Tuhan nyatakan bagi Asa. Kelima, Raja Asa membawa bangsanya kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 12 dikatakan, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Keenam, Raja Asa adalah seorang pemimpin yang tegas. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 13 dikatakan, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. 2 Tawarik 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, itu neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Ketujuh, Raja Asa memiliki hati yang tulus ikhlas. 2 Tawarik 15 ayat 17. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Kedelapan, selama 35 tahun pemerintahan Raja Asa keadaan aman. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bapak Ibu Saudara sayangnya, setelah dia telah mempertahankan iman dan kesetiaan selama 35 tahun memerintah, imannya runtuh pada tahun ke-36 saat Baesa, Raja Israel, hendak menyerang kerajaan Yehuda. Asa menjadi takut dan meminta pertolongan Ben-Hadad, Raja Aram. Dia lupa bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepadanya saat dia menghadapi ancaman dari tentara Ethiopia dan sekutunya yang jumlah pasukannya jauh lebih besar daripada pasukan Israel. Yang lebih menyedihkan, Raja Asa menutup telinga terhadap teguran Allah yang disampaikan melalui Hanani, sang pelihat atau nabi itu. Bahkan Raja Asa masukkan sang pelihat ini ke dalam penjara. Raja Asa telah melakukan kesalahan ganda, yaitu salah bertindak dan tidak mau ditegur. Raja Asa kehilangan iman setelah mempertahankan imannya selama 35 tahun. Sikap tidak mau ditegur telah membuat Raja Asa terus-menerus mengeraskan hati. Akhir hidup Raja Asa bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 16 ayat 12-13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitan itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jawab. Apakah kita akan bisa tetap setia sampai akhir? Sulit dijawab, karena kesetiaan baru akan terbukti suatu saat nanti, saat kita telah tiba di batas akhir kehidupan. Namun Tuhan menilai kesetiaan itu. Bagian kita adalah belajar untuk setia, melakukan segala sesuatu dengan setia, menjalani tahap demi tahap kehidupan dengan setia, menjadi murid yang setia untuk mendengarkan, belajar, dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mau menutup renungan pagi kita ini dengan sebuah ayat dari Amsal 20 ayat 6.
Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
Bapa yang baik, terima kasih kembali pada pagi hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dan kami rindu Tuhan. Kami terus berjalan dalam bimbingan Tuhan, kami tidak mengeraskan hati. Dan Tuhan ajar kami untuk menerima teguran dari siapapun. Bapa, kami mohon kiranya Engkau tanggalkan segala ego yang ada di dalam diri kami. Seringkali keegoisan kamilah yang membuat kami tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, tidak mau diperingati. Namun pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Dan Engkau sendiri Bapa yang akan memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami boleh sungguh-sungguh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dalam bimbingan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh setia berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap tantangan rintangan yang kami hadapi, kami rindu iman kami tetap teguh terhadap Engkau Bapa. Dan kami semakin boleh kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.